Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi perizinan tambang ilegal di PT Timah di Bangka Belitung yang melibatkan dua crazy rich, yakni Helena Lim dan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penanganan kasus ini, sudah ada rekan kami Said Masyur dan juga juru kamera Mahesa Bismo dari Kejaksaan Agung. Kita langsung menyapa Said. Selamat siang Said. Bagaimana dengan perkembangan terkini dari penyelidikan kasus korupsi senilai 271 triliun tersebut? Sejak terakhir memang penyidik Kejagung ini sudah melakukan penggeledahan seperti yang disampaikan sebelumnya pada Senin 1 April kemarin, yaitu di kediaman Harvey Muiz begitu di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, dan ada dua mobil yang disita oleh pihak penyidik Kejagung, yaitu mobil Rolls Royce dan juga Mini Cooper yang saat ini kami lihat juga sudah ada di depan salah satu lobi gedung Kejagung. Kita akan tanyakan langsung Soza seperti apa perkembangan kasus ini kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Ketut Sumedana. Pak Ketut, selamat pagi. Pak Ketut, bisa diceritakan perkembangan terakhir daripada kasus ini seperti apa Pak Ketut? Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita sudah memeriksa 172 saksi dan menetapkan 16 tersangka ya. Dan kemarin kita periksa 4 orang saksi dan hari ini pun juga secara intensif kita sudah melakukan beberapa saksi. Namun nanti kita rilis mengenai kehadiran saksi yang kita periksa pada hari ini. Dan hasil daripada penggeledahan yang kita lakukan di Pakubuwono tadi malam ya, kita mengambil atau menyita 1 Rolls Royce dan 1 Mini Cooper ya, dan beberapa barang bukti dokumen elektronik dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi untuk barang-barang lain belum bisa kami verifikasi karena masih dilakukan pendataan dan pengecekan oleh teman-teman di lapangan seperti itu. Pak Ketut, ini kan kita tahu juga ada kemudian potensi aliran dana yang mengalir di sejumlah pihak. Mungkin termasuk salah satu istri dari tersangka yaitu Sandra Dewi. Apakah ada rencana juga dari penyidik Kejagung akan menelusuri aliran dana tersebut? Tentu saja sebagai penegak hukum dalam rangka aset tracing ya, itu pasti akan dilakukan. Kita tidak melihat siapa yang menikmati atau mendapatkan hasil daripada ini, tapi kita melihat urgensi dari perkaranya dan sejauh mana mereka mendapatkan, dari mana mereka mendapatkan dan siapa yang memberikan. Ini kita lagi sedang telusuri semua. Ya, untuk siapa-siapanya kami belum bisa kita sebutkan di sini. Berarti ada kemungkinan mengarah kepada pasal TPPU juga kepada Harvey? Pasti kita akan terapkan pasal TPPU. Ya, terhadap semua tersangka yang ke-16 ini pasti sebagian besar kita akan terapkan TPPU. Adakah pihak-pihak lain yang saat ini juga sedang ditelusuri oleh pihak Kejagung dan adakah potensi tersangka lain kira-kira yang Pak Ketut? Kalau saya lihat perkara ini terus berkembang. Saya tidak berandai-andai atau berasumsi ke depan seperti apa ya. Yang jelas perkara ini terus berkembang dan terus dilakukan penyidikan secara intensif sepanjang tadi memenuhi unsur alat bukti yang kita dapatkan, pasti orang-orang itu juga akan bisa dijadikan tersangka. Seperti itu. Terima kasih banyak Ya, Pak Ketut. terima kasih ya. Oke. Selesai itu tadi penjelasan singkat dari Kapus Penkum Kejagung Pak Ketut Sumedana bahwa sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan dan saat ini juga pihak penyidik Kejagung ini masih terus melakukan penyelidikan dan juga menelusuri, bahkan tadi berpotensi juga disangkakan pasal TPPU begitu, dan tentu saja ini akan menelusuri aliran dana termasuk mungkin ke keluarga dan orang-orang terdekat dari tersangka Harvey Muiz ini. Soza. Baik, terima kasih Said Masyur untuk laporan langsung Anda dan juru kamera Mahesa Bismo yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Kami nantikan bagaimana update perkembangan dari kasus ini.